Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita bahas tentang haramnya bertanya dan mendatangi dukun atau tukang ramal. Apapun bentuk dukun dan tukang ramal tersebut sudah jelas diharamkan di dalam Islam, bahkan diancam di dalam Islam dengan kekufuran. Dan itu hendaklah dihadapi dengan tawakkul kepada Allah, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bicara masih masalah tauhid. Selanjutnya dari larangan yang dilarang oleh syar'i adalah bab an-nahyu atau babun nahyi 'anil ruqa wat tama'in. Bab tentang larangan dari ruqyah. Larangan ruqyah wat tama'in dan menggunakan atau memasang jimat. Itu ya jimat ya. Jimat, tamimah. Jimat. Sesuatu yang diyakini untuk menangkal madarat. Itu namanya tamimah, jamaknya atau kalimat jamaknya tama'im. Kalau arti satu tamimah. Dilarang di dalam Islam ruqyah. Nanti ruqyah yang kayak mana yang dilarang di dalam Islam? Ruqyah itu menjaga diri atau mungkin mengobati penyakit dengan cara membacakan mantra, katakanlah, baik itu dengan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi atau hal yang lain. Jadi ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang di dalam Islam. Nah, kita nanti bicara yang dilarang. Nah, ini masuk dalam bab tauhid. Ya, yang bisa merusak atau mengurangi tauhid adalah adanya ruqyah yang syirkiyah ataupun memasang dan menggunakan jimat-jimat. Itu termasuk mengotori, bahkan bisa membatalkan tauhid seseorang. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 17 berfirman, "Wa iyamtakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa." Dan jika Allah menimpakan kepadamu satu madarat, kepada Rasulullah
andaikan Allah akan menimpakan kepadamu ya Nabi Allah satu madarat, fala kashifa lahu illa huwa, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan madarat tadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nas Al-Quran. Harus kita jadikan akidah, i'tiqad kita yang betul-betul bersih di dalam kita mentauhidkan Allah, berangkat dari ayat Allah, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan kepadamu Rasulullah dengan satu madarat, dengan satu musibah, maka tidak ada yang bisa menyingkap, tidak ada yang bisa mengangkat, tidak ada yang bisa menghilangkan madarat tadi kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyamsaka bi khairi, dan kalau Allah ingin memberikan kepadamu kebaikan, fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Kalau Allah mau memberi kebaikan, mampu Allah. Kalau Allah menimpakan kejelekan, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas ini digunakan dalil untuk membatalkan semua bentuk upaya menghilangkan madarat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau mau pengobatan, yang ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan pengobatan tanpa izin dari Allah, maka itu mustahil. Ya, mustahil akan bisa mengangkat madarat tadi karena tidak diizinkan oleh Allah. Sampai berobat yang syar'i saja, kalau Allah nggak mengizinkan, ya tidak akan terangkat madarat. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, "Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa'an. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila illa al-maut." Ya. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah memberikan obatnya. Yang tahu akan tahu, yang tidak tahu tidak akan ngerti. Kecuali satu penyakit, yaitu apa? Kematian. Orang sakit sudah diobati nggak sembuh-sembuh, mungkin dia mati nanti. Berarti itu bisa jadi adalah penyakit yang membawa kepada kematian. Maksudnya mati itu bukan mati itu ada diobati, enggak begitu mati langsung kan. Sakit sudah diobatkan ke dokter, diberi katakan ruqyah yang syar'i, semua usaha yang syar'i sudah diberikan, kok enggak sembuh-sembuh. Barangkali inilah sebab dia akan mati. Kan cuman dua hal. Kalau sembuh berarti sehat, kalau enggak sembuh berarti mati. Atau tiga hal, kalau sehat ya sehat, kalau enggak sembuh sakit, kalau enggak ya mati. Nah, kemudian dalam surat Yunus ayat 107, Allah juga menyatakan yang semisal itu, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah akan menimpakan kepadamu satu madarat, tidak ada yang bisa menyingkap madarat tadi kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Kalau Allah menginginkan kepadamu kebaikan, tidak ada yang bisa menolak kebaikan itu. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak fadilah yang ingin Allah berikan kepada hamba-Nya. Hasad, sehasad apapun tidak akan bisa menolak. Dan itu hasad itu tidak menambah kecuali pemiliknya malah menderita. Ya, fadilah seorang hamba yang Allah akan berikan tidak bisa dibendung dengan usaha apapun. Yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah memberikan, baik itu menimpakan madarat atau mungkin memberikan kebaikan kepada siapa saja dari hambanya yang Allah kehendaki, sedang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Benar bahwasannya madarat dan manfaat itu bertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu janganlah mencari manfaat kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan berupaya menyingkapkan madarat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini nanti menyiapkan kemarin misalkan berobat. Kita jangan mikir sembuhnya. Yang kita harus pikir pertama kali tata cara pengobatan. Boleh apa tidak boleh menurut saya. Ya. Ibarat orang mencari maisha, jangan memikirkan hasilnya itu, tapi caranya itu sesuai enggak dan diizinkan apa tidak oleh syariat. Karena seorang mencuri, merampok, korupsi dan seterusnya bisa dapat rezeki, tapi cara itu justru akan membuat dirinya sengsara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Islam itu agama amal. Hasil itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang-kadang kalau orang sudah sakit sudah kalah, sudah gelap mata. Yang penting bisa sembuh bagaimana? Apapun disembuh. Sampai suruh makan, katakanlah barang yang haram dimakan. Sampai di Jawa sana ada suruh minum air kencing. Padahal itu najis. Kena tubuh aja harus dicuci, najis, diminum. Karena ingin sembuh, ya diminum juga. Tanpa memperhatikan bahwa ini jelas-jelas bermaksiat kepada Allah. Kita lagi ponari, lagi marah, ya kan? Orang dari jauh-jauh datang ke ponari, sekedar dapat percikan airnya. Kemarin sudah kita singgung-singgungkan seperti itu. Itu menunjukkan kidah, dan itu mayoritas kaum muslimin yang datang. Artinya statusnya muslim. Bukan orang-orang kufar itu. Orang-orang muslim yang sudah susah dunianya, kaya tidak, susah dunianya, gambaran di negeri akhirat suram. La haula wala quwwata. Ya, miskin di dunia, miskin pula di yaumul qiyamah. Enggak punya akidah, enggak punya tauhid. Kita ini kalau mau bahagia di dunia kayak apa? Tidak akan bisa. Di dunia ini tidak mungkin akan bahagia terus. Karena bukan negeri kebahagiaan. Ini negeri ujian, negeri perjuangan. Dan digambarkan oleh Nabi, kita ini musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kalian di dunia itu seperti musafir dari negeri asing atau seorang musafir yang mampir untuk melepaskan dahaga, penat, sesaat, atau mencari bekal untuk memudahkan perjalanan. Itu pesan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kullun nasi yaktub fabai'un nafsah wa mu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia itu beraktivitas di negeri safarnya, bekerja, berupaya mencari apa yang dia butuhkan. Ada di antara manusia yang mu'tikuha, berupaya menebus dan membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara manusia yang justru mubikuha, menghancurkan dirinya di dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Tinggal bagaimana amal usaha kita masing-masing. Dan nanti di yaumul qiyamah masing-masing akan dipanggil oleh Allah, laisa bainahu wa bainah tarjumah. Tidak ada antara dia dengan Allah itu penerjemah, langsung bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang yang cerdas, seorang yang mengenali negerinya pada saat safarnya telah berakhir. Dan seorang yang mafhum, yang celaka dan dungu, seorang yang tersesat di akhir safarnya. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, mendesak mau keluar, justru dia kebingungan apa yang harus dia usahakan. Itulah seorang yang tersesat di akhir safar. Adapun seorang yang beruntung dan sangat beruntung, seorang yang mendapatkan petunjuk ketika memasuki negeri yang sesungguhnya, seorang yang mengakhiri safarnya dengan pengenalan terhadap negerinya dengan sekenal-kenalnya, menghadap Allah dalam keadaan tenang. Itu kembali kepada perjuangan kita masing-masing. Pada hadis Nabi, kullun nasi yaktub. Setiap manusia itu berpagi-pagi beraktivitas. Ada yang memerdekakan dirinya, ada yang menghancurkan. Kembalikan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita dengan agama Allah? Sebuah agama yang kalau kita berpegang teguh dengannya,
keberuntungan akan kita dapatkan. Nah, kalau kemudian kita sia-siakan, kita selisih, kita menangkan hawa nafsu kita, kerugian yang akan menimpa bukan kepada orang lain, kepada diri masing-masing. Sekarang mungkin bertengkar, sekarang mungkin berselisih, sekarang mungkin menyalahkan kamu dan kamu. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing diri mengerti tentang hasil kerjanya kamu. Hendaklah kita menjadi manusia yang cerdas, memikirkan bagaimana nanti kita di yaumul qiyamah, sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di negeri ini sebentar lagi berakhir. Siapa yang menjamin besok kita hidup sampai besok? Ada seorang duduk begitu, menyatakan dirinya agak capek, berbaring, hilang. Yang lagi berangkat segar beraktivitas di tengah jalan, Allah takdirkan terjadi kecelakaan, meninggal dia. Dengan mudahnya kematian itu menjemput manusia. Nah, kalau dalam keadaan tidak siap, dalam keadaan kita belum persiapkan bekal di negeri yang kita ingin duduk dan tinggal di sana, maka tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada hanya penyesalan, tapi tidak pernah ada jalan keluar. Sebelum sampai saat itu, mari kita perbaiki tauhid. Tauhid. Saya wasiatkan pada diri saya dan jemaah sekalian, pertahankan tauhid. Dulu awal kita sudah belajar tentang bahayanya kesyirikan, sampai pesan Nabi yang demikian kuatnya supaya kita tidak terperosok kepada perbuatan syirik. Di antaranya, jangan sampai kita ini salah di dalam mengobati. Mungkin Allah menimpakan musibah kepada kita, atau mungkin kita menggantungkan jimat-jimat karena ingin bagaimana dan seterusnya. Benar. Baik. Kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahtun fabaya'a bis'atan. Bahwasanya Rasulullah SAW menghadap kepada Nabi satu kelompok. Rahtun dalam bahasa Arab itu kelompok yang terdiri dari 1 atau 3 sampai 9 orang, tidak sampai 10 orang. Itu. Atau maksimal 10 orang. Jadi kelompok yang 10 ke bawah dalam bahasa Arab disebut rahtun. Menghadap kepada Nabi sekelompok orang, sejumlah 10 orang. Fabaya'at bis'atan. Kalau masuk Islam, Nabi membaiat yang 9 orang. Yang 9 dibaiat semua, diterima oleh Nabi SAW. Wa amsaka an wahidin. Nabi menahan diri dari seorang. Yang satu tidak dibaiat oleh Nabi SAW. Ini baiat kepada Rasulullah. Jangan dipraktekkan dengan praktek yang keliru. Masing-masing pemimpin minta dibaiat. Jangan. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang diminta merupakan ketaatan yang wajib dipenuhi. Berbeda dengan selainnya. Faqalu, maka para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bayat bis'atan wa tarakta hada. Engkau bayat 9 orang lalu kau tinggalkan satu ini. Qala, maka Nabi menjawab, inna alaihi tamimah, karena dia memakai tamimah, jimat. Karena yang satu ini memakai, pada dirinya adalah jimat. Fa'adqala yadahu, maka orang tadi memasukkan tangannya ke tempat jimat tadi, faqata'aha. Kemudian diputuskan jimat tersebut, fabaya'ahu. Lalu baru Nabi SAW membaiat dirinya, membaiat orang tersebut. Wa qala, Nabi bersabda dalam baiatnya tadi, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, berarti dia telah berbuat syirik. Ini ditinggalkan, tidak dibaiat. Kenapa? Pakai jimat. Biasanya ini bentuknya gelang gitu. Gelang untuk kusumo apa misalkan di sini. Baru dibaiat oleh Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Berarti menggantungkan jimat baik di pintu, banyak lah ya.
raja atau yang lainnya, atau mungkin kadang di perut anak kecil, atau mungkin di lehernya. Itu semua adalah perbuatan apa? Syirik menurut hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis keluarkan dari Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, dan hadis ini sanadnya sahih. Itu jelas nas dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Nah, kemudian an Zainab imra'at Abdullah ibn Mas'ud, dari Zainab istri Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Qalat, dia menerangkan, kanat ajuz tadkhulu alaina tarki minal umrah. Ada seorang wanita tua yang masuk kepada kami, yaitu kepada istrinya Abdullah ibn Mas'ud, meruqyah kami dari penyakit humrah, penyakit panas di mata. Di matanya itu panas gitu, merah panas. Penyakit humrah. Wa kana lana sarirun tawilul qawaid. Sedang kami itu memiliki tempat tidur yang tiangnya tinggi-tinggi. Wa kana Abdullah idza dakhala tanahna aw sawwata. Nah, Abdullah ibn Mas'ud ini kalau masuk ke rumahnya, dia memberi isyarat dengan berdehek supaya diketahui dia datang. Barangkali ada orang lain. Ya, rumahnya sahabat dulu ya, barangkali karena sederhananya sehingga nggak berkamar-kamar begitu, sehingga butuh bel misalkan. Nah, ya sekedar di isyarat dengan gitu aja kan, ngerti, oh datang suami. Ya, nah. Pada hari yauma, suatu hari datanglah Abdullah bin Mas'ud pulang. Falamma sami'at sautahu ihtajabat minhu. Ketika mendengar suara Abdullah bin Mas'ud dengan isyaratnya tadi, nah, perempuan yang suka meruqyah tadi berhijab darinya. Maksudnya menutup diri, berhijab. Menyembunyikan dirinya dari Abdullah bin Mas'ud. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud. Fajalasa ila janibi, kata istrinya, dia duduk di sampingku. Kata istrinya tadi. Fawajada famaksan, maka dia memegang lengan saya ini, dipegang. Fawajada maksa khaitin, maka dalam ketika memegang tangan istrinya tadi, dijumpai ada benang di tangannya ini. Dirasakan ada benang. Benang diikatkan di situ. Faqala, maka dia berkata kepada istrinya, "Mahada, apa ini?" Faqultu, maka saya katakan, kata istrinya ini, "Ruqya li fihi minal humrah." Itu digunakan untuk meruqyahku dari penyakit mata ini. Ada sakit mata yang merah panas ya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Fajadabahu wa qata'ahu. Maka ditarik dan diputus-putus itu tadi, benang itu tadi. Katakanlah jimat itu ya. Putus-putus. Ya. Faramati, dibuang, dilempar sama Abdullah bin Mas'ud. Faqala, maka dia mengatakan, laqad asbaha alu Abdullah aghniya 'anil syirk. Sekarang menjadilah keluarga Abdullah ibn Mas'ud tidak membutuhkan lagi kepada kesyirikan. Berarti beliau menghukum itu adalah perbuatan apa? Syirik. Setelah dibuang, dipotong-potong, dilempar begitu, baru dia mengatakan, menjadilah keluarga Abdullah ibn Mas'ud tidak lagi perlu kepada apa? Kesyirikan. Bersih. Ya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, wa tama'in, dan jimat-jimat, wa tiwala, dan semacam itu juga syirkun, adalah perbuatan syirik." Di situ kalau nanti di Fathul Majid dibawakan asar ini, dari Abdullah bin Mas'ud ini, Syekh Muhammad bin Abdullah mengambil kesimpulan bahwa ketika seorang pemimpin menjumpai di bawahannya atau dalam kepemimpinannya itu sesuatu yang melanggar syar'i, terutama seperti memakai jimat tadi, maka tidak perlu minta izin kepadanya untuk merusaknya. Kalau saya ini pada ya, nggak usah, cabut aja langsung buang. Karena di sini Abdullah bin Mas'ud tidak izin sama istrinya.
Setelah ditanya, diterangkan ternyata itu jimat untuk menangkal sakitnya tadi, dalam keyakinannya cabut. Dan itu menghukumi bahwa ini adalah perbuatan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau tiwala itu semacam benda yang diisi mantra oleh tukang sihir untuk, ya kalau suami istri itu tengkar dibikin senang, kalau mungkin ingin memisahkan ya dipisahkan. Al-atab. Jadi kata Nabi, ruqyah, jimat-jimat, tiwala itu, jimat tapi khusus fungsinya itu tadi untuk mengakrabkan, menumbuhkan kasih sayang suami istri yang sedang bertengkar, itu adalah perbuatan apa? Syirik. Syirik. Jadi Abdullah bin Mas'ud berdalil dengan hadis Nabi SAW menghukumi ruqyah yang dilakukan oleh wanita tadi terhadap istrinya itu merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kalau kita lihat anak-anak kecil dari ini, bayi, itu umumnya ada. Anak bayi kita gendong begitu ya. Kok di lehernya ada kalung benang, yang di sini mungkin gulungan kertas. Itu jimat. Untuk menangkal dari penyakit ain. Atau istilah kita sawam. Supaya nggak sawanan, nggak panas, nggak apa, supaya nggak diganggu oleh temannya. Mungkin hari-hari, ya kan? Nah, kadang ditaruh di sini. Saya pernah. Bahkan itu keluarga muslim mayoritas yang menggunakan itu. Seperti kalau orang-orang Cina itu malah wallahu a'lam, saya nggak malah tahu. Yang jelas yang saya jumpai mayoritas keluarga muslim. Bahkan saya pernah masuk keluarga muslim yang dilihat secara lahirnya taat, muslim taat. Bahkan pemangku masjid. Bukan Pak Sidik lah ya. Nah itu punya anak kecil itu. Ya, karena kenal ya saya main ke situ, saya lihat anak di sini sama di sini. Satu cucunya ya di perutnya itu, nah yang satu di sini. Nah, setelah ditanyakan ya seperti itu, ya, supaya nggak sawanan. Nah ini yang ngasih siapa? Itu orang tua sebelah. Nah, jadi dia sendiri nggak bisa bikin itu. Pesan khusus kepada orang yang ngerti seperti itu. Nah pernah kita ini buka seperti itu, isinya kadang-kadang raja. Raja itu huruf Arab yang dipermainkan, ulang balik. Karena tukang sihir atau mungkin dukun atau yang lainnya itu kadang-kadang sampai mempermainkan ayat. Jadi misalkan qul huwallahu ahad itu dicampur dengan kemauan dia sendiri. Padahal itu adalah perbuatan apa? Kufur. Perbuatan kufur. Ya, nanti ada contohnya seperti ini. Ya, seperti baju. Kalau pakai baju itu bolok kayak apapun nggak mengenai kulitnya. Kebal. Itu kadang-kadang ditulis-tulis Arab itu di. Tadi Arab raja bikinan mereka mantra-mantra. Itu banyak. Apalagi anak muda yang senangnya, wah itu udah. Kalau sudah kayak gitu itu, masya Allah. Ya, nanti sedikit tua itu aja, udah jadi korban dari kesalahan masa mudanya. Berapa banyak orang tua ini di daerah, karena saya pernah masuk ke daerah Jepara, masuk kanan. Itu orang tua yang dan nggak kuat apa-apa, karena dulunya seperti itu, sudah tergeletak aja di tempat tidurnya, ya pirah di situ, kencing di situ, nggak mati-mati. Itu bukan cuma satu, umumnya rata-rata orang yang seperti itu nasibnya seperti itu. Nah orang kampung itu meyakini itu karena ilmunya belum mau keluar, jadi nggak mati-mati. Ya itu tadi mungkin di sini, mungkin di lututnya, macam-macam. Yang memang belum waktunya mati. Ya, sebenarnya dikasih sisa umur itu mungkin kalau bertaubat kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau nggak merasa dirinya berdosa dan bersalah, masih bergaya seperti anak muda padahal sudah, iya bergerak aja semua tulangnya bunyi barangkali. Itu wala haula wala quwwata. Yang itu hindarkan. Ya, itu memadaratkan. Enggak ada tukang sihir itu kok menolong, enggak ada. Sejak zaman adanya sampai hari ini itu enggak ada. Ya. Nah, itu sekedar merusak orang itu sendiri. Cuman kita kadang enggak ngerti aja. Seperti kemarin saya jelaskan, kasih minum. Minuman itu enggak minuman sehat, bukan ini minuman penyakit.
Besok dibawa ngaji dikit keluar jinnya itu. Sudah masuk di situ sulit dikeluarkan itu. Apalagi sudah perjanjian sama dukunnya itu sampai mati. Ya sampai mati dia bertahan itu kalau dia nggak betul-betul bertawakal kepada Allah, masuk Islam, bertawakal kepada Allah, siap menghadapi dukun tadi. Enggak, dia bertahan. Kalau diruqyah alat betul. Itu akibat yang mungkin tidak disadari semula, akhirnya dia mau sholat, nggak bisa. Ya namanya setan di dalamnya, isinya mencegah dia untuk selalu apa? Ketika mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, semuanya mabur. Dan itu kembali kepada ayat tadi. Yang tasqabidurin fala kashifa lahu illahu. Kalau kita diuji oleh Allah dengan penyakit, jangan sampai gelap mata. Orang muslim itu nggak boleh gelap mata, buta hati, terus ngawur, itu nggak boleh. Tetap harus berpikir jernih. Semua datang katakanlah menasihat itu buatlah ke orang tua. Kita enggak, kita punya prinsip. Lebih baik dengan sakit itu kita mati menghadap Allah. Kita akan rindu kepada Allah dengan memelihara tauhid kita dan iman kita, daripada kemungkinan saja belum tentu, tapi kita sudah mengorbankan sesuatu yang paling mahal, yaitu al-iman wa tauhid. Bagaimana kalau begitu datang ke sana, begitu diobati pertama kita sudah mengangguk, Allah menakdirkan ajal kita datang. Apa yang kita miliki? Menyesal juga sudah tidak ada kesempatan. Karena itu hati. Ya. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan selainnya, dan hadis dihukumi sahih. Kemudian dari Ibad ibn Tamim, anna Abu Basir al-Ansari akhbarahu, bahwasannya Abu Basir al-Ansari menghabarkan kepadanya, radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari, bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah SAW pada sebagian safarnya, yaitu melakukan safar perjalanan bersama Rasulullah SAW. Fa'arsala Rasulullah SAW rasulan, maka Rasulullah SAW itu mengutus seorang utusan, seorang sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Wan nasu fi mabitihi, sedang manusia sedang berada di kemah mereka, tempat istirahat, tempat bermalam mereka. Itu malam hari bermalam di tempat mereka, tinggal di tempat-tempatnya. Rasulullah ini mengutus seseorang sahabat sebagai utusan Rasulullah. Apa pesan Nabi kepada utusan ini? Untuk keliling. Pesan Rasulullah, la yaqayanna fi raqabati ba'irin kiladatan min watar au kiladatan illa qata'ta au illa quti'at. Jangan sampai tertinggal di leher binatang kalau dari watar. Watar itu senar tali panah itu. Panah itu kan kayunya begini yang ada talinya yang bisa ditarik itu. Itu watar. Itu kalau orang Arab dulu, ini kalau panah ini katakanlah sudah sering dipakai dan seterusnya, nanti talinya ini dianggap punya nilai, punya tuahnya gitu lah. Akhirnya biasanya digunakan untuk kalung kendaraan agar kendaraan tidak terganggu penyakit. Nah, itu tiwal apa? Tamimah, jimat untuk kendaraannya. Mungkin mobil kadang-kadang dipasang itu, sekalipun apa bentuknya, agar nggak tabrakan. Kalau tabrakan biar sana yang kalah misalkan. Ya Pak Hori kan enggak ya Pak ya? Insya Allah, alhamdulillah ya. Nah, itu pesanannya. Jangan tertinggal di leher binatang satu kalung dari watar tadi, atau kalung dalam bentuk apapun, kecuali harus dipotong. Ini katakanlah sweeping Rasulullah SAW terhadap benda-benda yang menumbuhkan apa? Kesyirikan, potong. Karena ya, Rasul pemimpin dan Islam pada waktu itu betul-betul berkuasa. Adapun sekarang nggak bisa. Ya, kita berharap memiliki pemimpin yang betul-betul memperhatikan tentang masalah tauhid dan bahayanya kesyirikan. Hari ini masih sangat memprihatinkan kita karena justru kesyirikan itu dilindungi sebagai budaya, ya kan? Sebagai budaya. Mestinya dukun-dukun yang promosi-promosi tangkapi, dibunuh satu persatu. Tukang sihir. Kalau pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin seperti ketika diminta bertaubat tidak bertaubat, bunuh. Sekarang enggak.
menjamur di mana-mana, bahkan berani promosi di televisi. Ya kan? Angin ingin tahu nasib Anda besok atau usaha yang pas untuk Anda, ketik rek, nomor sekian, kirim ke. Kok bisa kesirikan dipromosikan di situ? Iya kan? La haula wala quwwata. Sehingga pernah ada seorang tamu dari luar masuk ke negeri kita, itu seolah-olah masuk ke negeri Syria. Sudah disambut dengan patung yang begitu banyak dan kenyataan kehidupan masyarakat yang seperti ini. Tapi insya Allah dengan dakwah salafiyah, Allah Subhanahu wa taala memberkahi tempat-tempat tersebut. Dan itu wujud dan bukti. Ya. Ketika tidak ada dakwah salafiyah, kita lihat bagaimana keadaannya. Ya. Nah, baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang perintah Nabi kepada utusannya untuk memotong semua bendera jimat-jimat tersebut. Ya. Kemudian, An Sayyid Ibn Baitan annahu sami'a Ruwaisi Ibn Sabit yaqul, bahwasanya Sayyid Ibn Baitan ini mendengar Ruwaisi Ibn Sabit radhiyallahu anhu berkata, Inna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW pernah berkata kepada dirinya, itu sahabat yang mulia Ruwaisi Ibn Sabit radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ya Ruwaisi, pesan Nabi, wahai Ruwaisi, la'allal hayata satatulu bika, barangkali kehidupan akan panjang padamu. Dan betul, Ruwaisi ini ternyata dianugerahi oleh Allah umur yang panjang. Nabi SAW mengatakan, ya Ruwaisi, barangkali kehidupan akan panjang bagimu. Artinya kamu akan mendapatkan umur yang panjang. Ya. Ba'di setelahku, setelah ditinggal Rasulullah SAW. Ya. Fa'akhbirin nas, kalau begitu kabarkan kepada manusia. Fa'akhbirin nas, kabarkan kepada manusia, anna man aqada lihiyatahu, bahwasanya siapa yang mengikat, memintal jenggotnya. Kalau dulu orang Arab itu kalau punya jenggot begini, kalau ketika dia sakit itu dipintal. Dengan keyakinan dengan itu akan bisa meruqyah sakitnya. Karena dilarang. Nah sekarang pun misalkan untuk gaya nggak bisa. Nah, Nabi SAW mengatakan, fa'akhbirin nas, kabarkan kepada manusia. Ya. Kabarkan kepada manusia, anna man aqada lihiyatahu, barang siapa yang mengikat lihiyahnya, ya, barang siapa yang mengikat lihiyahnya, aw taqallada watar, atau berkalung dengan watar. Nah itu tadi bekas senar panah, ya, bekas senar panah. Ya, barang siapa yang melakukan mengikat jenggotnya atau berkalung dengan watar atau mengalungkan al-watar, itu bekas panah tadi, awistan jadi roji idabah, atau dia bersuci, beristinja dengan menggunakan kotoran binatang. Oh maksudnya ya, istinja dengan kotoran binatang, yang sudah kering. Kalau basah itu bukan istinja, malah mengotori. Jadi kotoran binatang yang sudah kering itu nggak boleh, terutama rausah. Rausah itu kotoran kuda, dulu sudah loh ini ya. Terus khimar, bighal itu hasil perkawinan kuda dengan khimar, itu najis, nggak boleh. Ya. Yang pertama, barang siapa yang memintal jenggotnya, lihiyahnya, apapun tujuannya, ya. Atau berkalungkan dengan watar, baik dirinya atau dia mengalungkan ke binatangnya. Awistan jadi roji idabah, atau dia beristinja, bersuci dengan menggunakan kotoran binatang yang sudah kering. Ya, almin, atau beristinja dengan menggunakan tulang. Tulang tidak boleh untuk istinja. Itu makanan saudara kita jin. Jangan dinajisi. Tulang itu makanan jin. Jadi jangan untuk istinja. Itu mendolimi saudara kita. Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Kabarkan kepada manusia bahwasanya Muhammad berlepas diri darinya. Rasulullah SAW berlepas diri, meninggalkan, tidak bertanggung jawab.
terhadap orang yang memintal jenggotnya atau mengalungkan kotor, kalung apapun, ya, atau beristinja dengan kotoran binatang atau beristinja dengan apa? Tulang. Rasulullah berlepas diri dari orang yang semacam itu. Kita ini ingin bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah malah berlepas diri. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita kan ingin di akhirat. Alangkah indahnya coba kita masuk nanti akhirat, dipertemukan oleh Allah dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang Rasul mengenal kita, ini umatku. Masya Allah, alangkah bahagianya. Tapi kalau nggak dikenal, nggak tahu, cirinya nggak ada. Wudu itu cirinya, ya kan? Sujud itu ciri. Menegakkan sunnah ciri. Sampai Nabi ketika mengabarkan tentang telaga Rasulullah SAW, ya, ketika itu Nabi itu tahu-tahu pingsan gitu. Setelah ciuman Nabi tersenyum. Setelah tersenyum begitu Nabi mengabarkan kepada para sahabat, unzilat alayya anifan suratan, baru saja diturunkan kepadaku satu surat. Nanti kalau dapat wahyu diantaranya dengan cara yang berat begitu terus kayak pingsan. Setelah selesai diberi wahyu, siuman. Tersenyum Rasulullah lalu mengatakan, ya, tadi barusan aku diberi satu surat. Lalu Nabi membaca, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna tsani'aka huwal abtar. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, hal tadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi menghabarkan, al-kautsar adalah satu sungai di surga yang Allah berikan kepadaku. Ya. Airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih harum daripada misik. Ya. Cangkir-cangkirnya itu sejumlah bintang yang ada di langit. Barang siapa yang minum darinya, sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian semua umatku akan datang, tapi ada seorang atau sekelompok orang yang diusir, dijauhkan dari al-kautsar tadi. Maka aku katakan, ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Allah, itu adalah umatku, itu adalah umatku. Faqila lahu, maka disampaikan kepada Rasulullah, fa innaka la tadri ma ahdatsa ba'da. Kamu tidak tahu ya Nabi Allah apa yang mereka telah buat sepeninggal. Sebagian ulama menafsirkan, menggabungkan penafsiran ini bahwa itu adalah orang yang meninggalkan Islam, murtad dari Islam, dan seorang yang melakukan perbuatan bid'ah dan membuat-buat kebid'ahan. Karena itu sebagian ulama kita menerangkan akibat kebid'ahan akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita datang ke yaumul qiyamah ingin bertemu Nabi sebagai seorang yang kita jadikan panutan dalam kehidupan kita, lalu ternyata kita nas'alullahu afiyah termasuk orang-orang yang dijauhkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegakkan sunnah. Ya, tegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian, jadi jangan sampai perkara-perkara yang Rasulullah SAW berlepas diri itu jangan sampai ada pada kita. Jangan sampai ada pada kita. Kita ini rindu kepada Rasulullah SAW. Coba kalau kita ini mempelajari tentang sejarah Nabi, sahabat dengan Nabi itu, Masya Allah, itu akan melembutkan hati kita, tumbuh kecintaan yang sangat kepada Rasulullah SAW, kebencian kita yang sangat kepada orang-orang yang membenci sunnah Nabi, atau orang yang menggambarkan sunnah Nabi tidak pada tempatnya, sehingga muncul cemburu kita kepada agama. Tapi kalau kita nggak pernah mempelajari bagaimana si perjuangan Nabi, susah payahnya Rasulullah menerangkan Islam tanpa meminta upah apapun, in ajriya illa 'ala Allah, itu saja masih diganggu, disakiti, tapi beliau sabar. Dihadapi dengan sabar, dengan ta'ani, penuh santun, membimbing orang-orang dari umatnya ini supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini tinggal terima jadi, kenapa masih membantah? Kita ini disuruh mengikuti, belum menyebarkan, gitu. Belum menyampaikan Islam kepada saudara kita, belum. Diperintah baru mengamalkan supaya tegak di atas sunnah. Jangan sering kita remehkan Islam itu dengan hawa nafsu kita. Itu penyakit yang paling berbahaya.
Jadi kalau melihat ada sunnah yang diremehkan, siapapun yang meremehkan, tumbuhkan cemburu gitu. Bangkit kecemburuan. Itu baru hidup sunnah. Manhaj salafnya itu baru hidup. Tapi kalau orang itu angin-anginan, kesana kemari dan seterusnya, nggak jelas sikapnya, terus segala sesuatu itu dinilai dengan dirinya sendiri, nggak akan tumbuh kecemburuan. Kita jangan berprinsip saya ingin dimanapun bisa hidup, di sini senang, di sana senang, di mana-mana bisa senang. Jangan. Ya, dalam keadaan sepertinya ahli sunnah wal jamaah, masya Allah, ya, difitnah, dicaci maki, disingkirkan, dijelek-jelekkan, dihalang-halang, bahkan sampai ada yang diancam akan dibunuh. Saudara kita katakanlah yang membantah orang-orang yang mengatakan dirinya kaum mujahidin, ya, begitu dibantah dengan diberikan ilmu, diberikan fatwa para ulama, penjelasan para ulama yang begitu indah, kalau dilaksanakan begitu rapi, mereka tidak terima karena aksinya dibongkar seperti itu, sampai mengancam mau membunuh saudara kita Muslim. Tapi Allah menolong. Itu berjuang. Sedang kita yang berupaya untuk mencintai sunnah ini, kemudian tidak menentu arah. Jangan cemburu. Cemburu. Dulu sudah saya terangkan, kita ini jangan mudah terjebak dengan masalah-masalah fikih ijtihadiyah. Sama-sama enggak usoli, sama-sama kalau sholat turunnya tangan dulu misalkan, atau jarinya sama-sama gerak-geraknya misalkan. Mudah, berarti itu saudara kita 100% mi'ah bil mi'ah. Dan pertama kita ukur dari manhaj, aqidah, tauhid, ya kan? Bagaimana pembelaan dia terhadap sunnah Nabi SAW, bagaimana sikap dia kepada para ulamanya, ada begitu. Sehingga kita ini memiliki kecemburuan yang bagus. Begitu nanti ketemu Rasulullah SAW, memang kita ini orang yang merindukan Nabi dan Nabi merindukan kita, gitu loh yang kita inginkan. Itu jangan bertepuk sebelah tangan. Orang bertepuk sebelah tangan itu bunyi apa nggak bunyi? Coba aja, nggak bunyi, supaya ada sambutan. Ketika kita merindukan Allah, Nabi berjanji menyatakan, barang siapa yang rindu kepada Allah, Allah rindu kepadanya. Itu butuh kejujuran. Nggak perlu rekomendasi manusia. Saya ini rindu nggak sama Allah? Nggak ngerti dia itu. Maka diwujudkan dalam bagaimana dia mempraktikkan sunnah Rasulullah, kerinduan kepada Rasulullah SAW. Itu nikmat loh kalau kita renung. Nikmat. Pernahkah kita ini sujud berdoa kepada Allah, ya Allah, saya rindu betul kepada Rasulmu. Nanti kalau saya memang sudah takdirnya mati di yaumul qiyamah, mohon pertemukan saya dengan Rasulullah dengan pertemuan yang indah. Pernah berdoa seperti itu? Itu sebagai wujud kerinduan kita kepada Allah. Nggak didengar siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sangat rindunya kita kepada Rasulullah SAW. Kita membaca sejarahnya saja, itu nggak bisa kita bayangkan bagaimana bagusnya pribadi Rasulullah SAW. Bagaimana kalau ketemu dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan para sahabat, lalu kita disambut oleh mereka sebagaimana kita ingin kita menyambut mereka. Walah, masya Allah. Satu kenikmatan yang masya Allah di yaumul qiyamah. Bukan menjadi orang-orang yang dilupakan oleh Allah, dilupakan oleh Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah, jadi perkara-perkara yang Rasul berlepas diri darinya, hindari. Kalau Nabi berlepas diri, nggak mau bersamanya. Borok. Nah, kemudian An Isa ibn Abi Layla, dari Isa ibn Abi Layla qala radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala, dakhaltu ala Abdullah ibn Uqaym Abi Ma'bad al-Juhani. Saya masuk kepada Abdullah ibn Uqaym Abi Ma'bad al-Juhani a'uduhu wa bihi humrah. Saya menjenguk dia ketika dia sakit, yaitu sakit humrah tadi, sakit mata yang seperti itu tadi. Faqulna, maka kami usulkan kepada Abdullah ibn Uqaym, ya radhiyallahu anhu, ala tu'alliku syai'an. Kenapa kau enggak menggantungkan sesuatu untuk meredakan apa? Sakit tersebut. Qala, maka dia mengatakan, al-mautu aqrabu min dzalik. Kematian lebih dekat dari hal ini.
kematian lebih dekat dari hal itu. Artinya dia memilih, kalau memang tidak ditakdirkan sembuh, lebih baik mati daripada menggantungkan apa? Tamimah, jadi jimat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdalil, karena Rasulullah SAW telah bersabda, man ta'allaqa shay'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, Allah serahkan orang itu kepada sesuatu tadi. Dan itu kenyataan. Orang itu kalau pakai jimat, mak muda punya jimat, punya cincin, dia sangat bergantung dengan cincinnya ini. Bahkan dia tidak berani keluar kalau cincin ini tertinggal. Ya kan? Nggak yakin kalau nggak bawa cincin. Tapi kalau bawa itu udah, ayahnya semuanya selesai. Ini benar kata Nabi SAW. Man ta'allaqa shay'an wukila ilaihi. Itu baru di dunia. Nah kalau dia bergantung kepada selain Allah di dunia ini, di yaumul qiyamah Allah akan meninggalkannya. Bahkan akan diserahkan kepada orang yang dulu dia bergantung kepadanya. Sampai di akhirat diumumkan bagi orang-orang musyrikin yang memiliki tempat bergantung selain Allah itu, pergilah kalian kepada Tuhan-Tuhan kalian yang dulu kalian gantungkan hidup kalian kepadanya, dan mintalah kepadanya supaya memberikan sesuatu kepada kalian. Apa enggak sedih sekali orang itu? Ditinggalkan oleh Allah, suruh minta pahala atau minta surga kepada orang-orang yang dulu dia bergantung kepadanya. Bahaya kasih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan dan selainnya. Nah. Kemudian hadis berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Di sini nanti kita berharap, kita lihat isinya dan kita berharap. Qurirat alayya al-umam, kata Rasulullah SAW, dinampakkan, dipaparkan kepada Nabi, kepadaku kata Nabi, umat-umat terdahulu. Dinampakkan. Faja'ala an-nabiyyu wan-nabiyani yamurruna ma'ahum ma'ra'an. Maka saya lihat seorang nabi atau dua orang nabi lewat, diiringi oleh pengikutnya yang tidak lebih dari 10 orang. Nabi berdakwah, yang didakwai banyak, yang menyambut seruan Nabi tidak lebih dari berapa? 10. Yang salah siapa? Nabinya apa umatnya? Allah tidak pernah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa nabinya yang keliru. Tapi umatnya yang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hidayah itu dari siapa? Dari Allah. Dari situ kita berdalil bahwa ukuran benar itu bukan banyaknya pengikut, bukan ramenya suasana. Ngaji dari dulu ini saja. Ya memang yang mau ngaji cuma itu kok. Yang lain nggak mau ngaji atau belum tahu, diajak, disebarkan. Kita nggak bisa memberi langsung ilmunya, diberitahu tempatnya, didorong. Mandala alal khair kafair. Siapa yang menunjukkan kebaikan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Ya. Kata Rasulullah SAW, ketika dinampakkan umat-umat dari Nabi dan umatnya yang terdahulu, faja'ala an-nabiyyu wal nabiyya yamurruna ma'ahum rasul. Jadi Nabi, dua orang Nabi lewat di hadapan Nabi, nampak gitu loh. Ini Rasulullah ya, bukan selainnya. Selainnya nggak bisa. Masing-masing Nabi ini pengikutnya nggak ada yang lebih dari 10 orang. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Sampai ada seorang nabi itu nggak punya satupun pengikut, jalan sendirian. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas musibah yang menimpa umat. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan ada seorang nabi yang berdakwah dengan lisan yang paling fasih, tanpa pamrih, kok nggak ada satupun yang menyambut dakwah. Masya Allah. Begitu kerasnya hati manusia. Sahabat dari Rasulullah. Sampai dalam riwayat yang lain, wan nabiyyun wa ma'ahu rajulan. Seorang nabi diikuti cuma 2 orang. Wan nabiyyun wa ma'ahu ahad. Nabi ikut pengikutnya cuma 1. Sampai tadi, wan nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad. Nabi sendiri tak jalan. Mana pengikutnya enggak ada.
Padahal dia hidup di tengah manusia yang begitu banyak. Kita harus bersyukur kepada Allah. Sekarang gak usah ditungguin Nabi. Kita alhamdulillah bisa mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memang tidak akan memberikan Nabi lagi. Para dai, para ulama setelah Rasulullah SAW sekedudukan dengan Nabi pada masa Bani Israel. Kalau Bani Israel meninggal seorang Nabi, Allah berikan Nabi lagi. Tapi kalau umat ini tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW. Adanya para ulama. Wal ulama warasatul anbiya. Nah, jadi itu harus sabar berdakwah. Karena itu manhaj ini bukan untuk mengumpulkan manusia dari jasad-jasadnya semata, tapi perlu dikasih ilmu, perlu diperingatkan dari bahaya yang menimpanya, perlu diajarkan dan ditegakkan sunnah kepada mereka, sekalipun mungkin banyak orang yang meninggalkan. Sama sama. Nah, dan ukuran benar dan salah bukan banyak dan sedikitnya orang. Untuk apa yang ngatung banyak, tapi yang ngatung itu semua yang nggak pernah salah. Siapa yang diharapkan? Cebok aja nggak pernah. Cuma hari ini kan begitu ya. Kalau nggak voting, suara berapa? Suara 40, yang ini cuma 2. Sekalipun ulama. Nah kalau itu kita taati, kan kufur taat namanya. Kufur dalam ketaatan. Kufur dalam mentaati selain Allah, itu kufur akbar atau asghar? Kufur akbar. Itu bahayanya. Jangan dianggap ringan. Jangan dianggap ringan. Lah nggak apa-apa. Apalagi mau jadi panitia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak usah pakai terima subhatnya orang ngaji yang nggak ngerti. Kalau orang itu duduk di perahu, lalu ceramah, barang siapa yang tidak naik perahu berarti dia sesat, misalnya. Ya karena dia naik perahu. Berarti fatwanya tidak adil, karena cuma perahunya itu supaya ditumpangin sehingga banyak ongkosnya. Itu fatwa untuk melegalkan kepentingannya, kan begitu. Lain lagi dengan seorang alim yang tidak punya kepentingan, kecuali menerangkan adalah agama Allah, begitu fatwa apapun dia insya Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Diikuti tidak diikuti, yang jelas dia sudah menegakkan hujah, baru itu yang betul. Nah, subhatnya orang hari ini itu karena berangkat dari orang-orang yang berada di perahu-perahunya masing-masing. Umat Islam kalau nggak begini, nanti siapa yang jadi pemimpin? Umat Islam yang mana? Kalau mau bilang umat Islam, jadi satu saja, kan enak. Kalau toh bolehkah bermacam-macam? Kan tidak, Pak. Katanya Muslimin harus bersatu. Yang nggak kuat di sini, lah bikin baru. Masa beli kursi harus numpang sama orang, kan gitu. Masya Allah. Nah begitu itu mau memikul Islam, teriak menegakkan syariat Islam. Sebelum teriak saja dia sudah sujud dalam sirkut ta'ah kepada sistem kufar. Nah, mereka menentukan waman lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafirun, itu mengenai diri mereka sendiri. Memanah terbalik. Memanah dirinya sendiri. Membahasakan sama orang, siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Islam maka dia adalah orang-orang kafir. Lah siapa yang melakukan ini sendiri? Kenapa sih orang-orang itu tidak pernah membicarakan bid'ah secara tuntas begitu? Karena umat akan menuntut contoh. Bagaimana contoh bid'ah itu ya sebab? Nah contohnya itu dirinya sendiri. Maka dia tidak akan pernah bicara. Kalau bicara bid'ah ya bid'ah yang enggak. Ya paling solid, tapi tipik. Kalau dirinci bid'ah betul, umat meminta contoh, dia tidak akan bisa menyebutkan kecuali ini loh contohnya. Apa enggak menelanjangi dirinya sendiri? Nah kalau seperti itu berduyun-duyun masanya dan seterusnya, wajar. Kata Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, setiap yang baunya hubbud dunya wa hubbur ri'asah yajtami'u fihi an-nas al-katsir. Setiap yang berbau cinta dunia dan cinta kepemimpinan, manusia yang mengerumuninya akan banyak sekali. Tapi kalau peringatan bahaya syirik, wah itu keras.
Gak kuat. Dakwah kok begitu. Memecah belah umat. Begitu. Nggak ada yang datang. Satu itu aja. Sistem sistem. Si pertama pulang. Season kedua udah siap balik, ganti yang baru. Nah kalau itu terjadi pada kita, harus lebih sabar. Ini Nabi saja. Nggak ada yang itu. Masya Allah. Begitu manusia. Nah, hatta ru'yani sawadun azim, sampai diangkat nampak kepadaku satu kelompok yang besar. Sawadun azim, satu kumpulan manusia yang begitu besar. Seorang nabi dikerumuni kelompok manusia yang besar. Qultu, ma hadza? Apa ini? Ummati hadhihi? Apakah ini umatku? Qila, dikatakan kepada Rasul, bal hadza Musa wa qaum. Ini adalah Musa dan kaum. Jadi di antara nabi yang paling banyak pengikutnya, di antara yang paling banyak pengikutnya adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Sekalipun Yahudi kayak begitu sampai hari ini dilaknat Allah, tapi masih ada orang-orang yang pada saat itu mengikuti dan setia dengan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi mengira itu umatnya. Apakah ini umatku? Dikatakan kepada Rasulullah, bukan. Bahkan ini adalah Musa dan kaumnya. Musa dan umatnya. Gila. Dikatakan kepada Rasul, undur ilal ufuk. Lihatlah kepada ufuk. Itu ujung pandangan di langit. Ya, nah itu ufuk. Fa'idha tawadun yamla'ul ufuk. Maka tiba-tiba Nabi menjumpai manusia yang begitu banyak memenuhi ufuk. Lebih banyak dari yang tadi. Sumakilali, kemudian dikatakan kepadaku, ungdur haguna wa haguna fi afaqis sama. Lihatlah ke sini dan ke sini, berputar di seluruh penjuru langit, penjuru ujung-ujung langit itu, namanya ufuk. Nabi suruh melihat ke seluruhnya. Ya. Fa idza sawadun qad mala'al ufuk. Maka tempat-tempat itu dipenuhi oleh manusia yang begitu banyak. Ya. Kila, dikatakan kepada Rasulullah, hadihi ummatuka, itulah umat. Jadi umat Rasulullah adalah yang paling besar dan banyak. Nah, wa yadkhulul jannah min haula, dan akan masuk surga dari umatmu yang begitu banyak itu ya Rasulullah, 70,000 bighairi hisab. 70.000 masuk surga tanpa perlu dihisab, langsung masuk surga. Masya Allah. Kita berharap lah. Harus. Nanti dilihat sifatnya. Kalau sifat ini ada, kecil harapan. Ya. Kalau sifat ini nggak dipenuhi, kecil harapan. Ya. Dari mereka ini ada berapa? 70.000 yang akan masuk surga tanpa dihisab. Bukan berarti yang lain nggak masuk surga, tapi yang langsung tanpa hisab 70.000 dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'alanallahu minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk golongan mereka. Ya. Summa dakhala. Kemudian Nabi masuk ke kemahnya, ke tempatnya. Walam yubayyin lahu. Nabi enggak menjelaskan ini kepada para sahabat. Enggak menjelaskan tentang 70.000. Fa'afadal qaum. Maka para sahabat ini berbincang-bincang tentang siapa itu ya, yang 70.000. Karena Nabi enggak menerangkan. Ya. Waqalu, mereka mengatakan, nahnu alladziina aamanna billahi wattaba'na rasulahu fa nahnu hum. Kata mereka, oh kami ini orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Berarti kami inilah mereka, kata para sahabat. Dan mereka memang sangat layak, tetapi itu tidak kepastian. Karena mereka nggak bisa memastikan, cuma yang ngira-ngira mungkin kita ini. Karena harapan besar mereka. Nah kita juga mungkin kita ini. Dan begitu kan sekarang ini. Harus begitu. Ya? Nah. Mereka para sahabat mengatakan, atau mungkin auladuna alladzina wulidu fil Islam. Atau mungkin anak-anak kita yang dilahirkan sudah dalam zaman Islam, sudah begitu lahir muslim, enggak pernah mengenal kesyirikan dan kekufuran seperti kita, kata para sahabat. Oh, mungkin anak-anak kita. Kata mereka. Fa inna waladuna fil jahiliyah, karena kami ini
Fa inna wulidna fil jahiliyah. Karena kalau kami ini dilahirkan pada masa jahiliyah. Kayaknya bukan kalau kita ini. Para sahabat gitu. Namanya kira-kira. Tadinya betul kita ini. Karena kita beriman kepada Allah, mengikuti Rasulnya. Atau mungkin anak kita ini yang dilahirkan dalam Islam. Kalau kita kan dilahirkan pada masa jahiliyah. Ya. Fabalaghan Nabiyya sallallahu, maka hal itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kabar itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja, maka Nabi keluar. Kata Nabi, "Humul ladzina la yastarqu." Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Yang sudah pernah, wallahu a'lam. Yang jelas sifat dari Nabi, humul ladzina la yastarqu. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Tidak minta diruqyah. Karena meminta obat, meminta ruqyah itu merupakan satu kelemahan. Karena ada sisi kebutuhan, ketergantungan kepada ruqyah. Jadi sifat yang pertama, humul ladzina la yastarqu. Tidak minta ruqyah. Kemudian yang kedua, wala yatatayyaru, dan tidak melakukan tiara. Tidak tiara, yaitu tidak mengaitkan suatu masalah itu dengan tanda-tanda. Oh ini kalau burung ada begini, kalau ada ular lewat begini, dan seterusnya. Tidak melakukan apa? Tatayyur. Wala yatatayyaru. Wala yaktawun, dan tidak berobat dengan kain. Yaktawun, besi yang dipanaskan. Ya. Kemudian apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini kesimpulan. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakul kepada Rabb mereka. Seorang yang murni tawakulnya kepada Allah, maka mereka tidak akan meminta ruqyah. Kalau sakit barangkali dia punya madu, ya sudah diminum madu itu. Tapi tidak keluh kesah. Dia betul-betul bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah yang ada pada sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq. Ketika sakit, cukup dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berkeluh kesah. Bukan berarti berobat itu tidak boleh, sesuai dengan keimanan masing-masing. Ada seorang yang dengan berobat justru bisa mempertahankan apa? Akidahnya. Kalau tidak berobat, keluh kesah. Banyak mengeluh. Maka orang semacam ini lebih baik apa? Berobat. Ada yang dia tidak perlu berobat, cukup bertawakul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Baik, jadi ada 4 sifat. Dari 70 ribu umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa perlu dihisab. Itu yang pertama, alladzina la yastarqu. Tidak minta ruqyah. Wala yatatayyaru. Tidak mengamalkan apa? Tiara. Ya. Wala yaktawun, dan tidak berobat dengan kain. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakul kepada Allah. Dan itu jangan mudah-mudah kita ini meminta bantuan pada orang lain. Dikit-dikit tolong saya, dikit-dikit bantu saya. Jangan. Itu akan merusak tawakul kita. Tapi kalau orang lain menawarkan bantuan, kita pertimbangkan. Kalau itu membawa maslahat pada kita, kita terima. Kalau tidak membawa maslahat, yang justru akan menjadi kita ini bergantung kepadanya, jangan. Ada sahabat yang nggak pernah minta bantuan sama sekali kepada orang lain. Ya, nah semacam itu. Bukan berarti nggak boleh ta'awun, boleh. Tapi bantuan murni gratis, enggak. Nah, itu merupakan tawakul yang kuat. Mendengar hal itu, faqala Uqasah ibn Mihsan. Berkata sahabat yang mulia Uqasah ibn Mihsan kepada Rasulullah SAW. Aminhum ana ya Rasulullah. Dalam satu riwayat, ud'u Allah min ayyaj'alani minhum ya Rasulullah. Uqasah ini mengatakan, apakah di antara mereka itu saya ya Rasulullah? Uqasah ibn berkata kepada Rasulullah, apakah di antara mereka itu saya ya Rasulullah? Di antara 70 ribu. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah,
berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan saya salah satu dari mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, anta minhum." Iya, kamu salah satu dari mereka. Sahabat siapa ini tadi? Uqasah ibn Mihsan. Padahal kita yakini beliau radhiyallahu anhu termasuk ahlul jannah yang akan masuk surga tanpa perlu dihisab. Masya Allah. Begitu mendengar jawaban Nabi, "Na'am, engkau termasuk mereka." Faqama akhar, yang lain berdiri. Faqala, lalu mengatakan, "Aminhum ana ya Rasulullah." Apa saya juga termasuk mereka ya Rasulullah? Maka melihat kemungkinan yang tidak baik seperti itu, Rasulullah mengatakan, "Sabaqaka biha Uqasah." Engkau sudah didahului oleh Uqasah. Nabi enggak mengatakan kamu tidak termasuk mereka. Tapi apa? Uqasah sudah mendahulimu. Sahabat ini yang dikatakan begini, mungkin enggak termasuk mereka? Mungkin. Karena kalau dijawab iya, yang lain akan berdiri terus akhirnya. Nah, mencegah semacam itu Nabi mengatakan sabaqaka Uqasah. Uqasah sudah mendahului. Tapi masih mungkin dia termasuk salah satu dari 70.000 umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa perlu dihisab. Dihisab aja tidak, apalagi dia di akhir. Kita berharap sifatnya kan masih mungkin. Tidak minta ruqyah. Jangan amalkan. Jangan meminta ruqyah. Sakit kayak apapun yang mungkin perlu diruqyah. Sabar. Tapi kalau ada orang datang meruqyah kita, ya kita lihat seperti tadi pertolongan itu. Apakah kira-kira ini membawa masalah pada kita atau tidak? Kalau ya, diterima. Karena kita nggak minta. Dan jangan mengamalkan tatayur, yaitu mengaitkan sesuatu dengan kejadian dan tanda-tanda. Yang biasa orang Jawa seperti itu. Ya. Kemudian wala ayat tahun, jangan berobat dengan kain besi yang dipanaskan. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkal. Puncaknya apa? Tawakkul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam riwayat yang lain dijelaskan, setiap 1.000 dari 70.000 itu diizinkan oleh Allah membawa 70.000 pula. Jadi dari 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab, setiap 1.000-nya membawa 70.000 pula. Itu fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harapan masih besar. Yang jelas jangan amalkan, jangan istiqah, jangan minta ruqyah, jangan mengamalkan tatayur, ya kan? Dalam riwayat yang lain tidak bertato. Jadi amal. Tawakkul yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa menggantungkan tamimah dan ruqyah itu dilarang dalam Islam. Bagaimana dengan ruqyah yang dilarang di dalam Islam? Karena Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah ruqyah. Ya. Masalah ruqyah, Rasulullah SAW menerangkan dalam sabdanya, irki, ruqyahlah atau lakukanlah ruqyah, malam yakun fiha syirkun, selagi ruqyah itu tidak ada unsur kesyirikan. Jadi boleh. Sampai ketika Rasulullah SAW ditanya tentang masalah ruqyah, seorang ruqyah begini, maka Rasulullah SAW itu mengatakan kepadanya, i'radu alayya ruqahu, coba tunjukkan kepadaku ruqyah kalian kayak mana, ya. Kemudian Nabi mengatakan, la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi syirkun, tidak mengapa melakukan ruqyah selagi tidak mengandung unsur kesyirikan. Jadi dari apa yang kita bahas tadi, ruqyah yang dilarang dalam syar'i itu ruqyah yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Seperti barangkali menggunakan mantra yang di situ dengan menyebut nama-nama selain Allah. Misalkan ya Syekh Fulan, dengan kemuliaanmu di sisi Allah, dengan kedudukanmu yang tinggi di sisi Allah, maka sembuhkanlah saudara saya yang sakit ini. Nah, ini nggak boleh, syirik.
Bahkan itu bisa jadi syirkul akbar. Yang kedua, hukum menggantungkan tamimah, jima, itu syirik. Dan syirik ini terbagi dua. Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Apabila seorang menggantungkan jimat tadi, diyakini sebagai wasilah, Allah akan memberikan kesembuhan kepadanya, maka itu syirkul asghar. Tapi tetap perbuatan apa? Syirik. Karena Allah nggak pernah menjadikan itu sebagai wasilah turunnya pertolongan Allah. Syirik. Tapi kalau seorang sudah meyakini jimat itu sendiri yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat, maka ini adalah syirkul akbar. Paham tak bedanya? Jadi kalau seorang punya jimat, lalu dia mengatakan saya yakin dengan ini beres, itu syirkul akbar. Tapi kalau dia menggantungkan jimat tadi, meyakini nanti dengan ini akan turun pertolongan Allah, memang kesembuhan itu dari Allah, atau mungkin pertolongan itu dari Allah, cuman saya pakai sarana ini baru syirkul asghar, syirik kecil. Tapi kalau sudah diyakini dengan jimat itu sendiri datang manfaat dan hilang madarat, berarti syirkul akbar. Jelas bedanya ya? Nah, tapi yang jelas harus semuanya dijauhi, karena Nabi SAW mengatakan, man allaqa tamimatan faqad asyraf. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, berarti dia telah berbuat syirik. Insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Apakah benar kalau kita punya anak bayi laki-laki yang meninggal, kelak anak tersebut akan dapat menolong orang tuanya yang ada di dalam neraka? Mohon penjelasan. Kalau sebatas saya yang tahu dalilnya, barang siapa yang kematian anaknya yang masih kecil, 3 atau 2 orang, lalu dia bersabar dengan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka anaknya nanti akan jadi syafi', memberi syafaat kepada orang tuanya. Dalam riwayat yang lain, anak tersebut akan menjadi dinding baginya dari neraka. Dalam riwayat yang lain, anak itu akan membukakan pintu surga untuknya. Itu apabila orang tuanya mati di atas akidah yang benar. Adapun menolong orang tuanya yang ada di dalam neraka, wallahu a'lam. Barang siapa yang ditinggal mati anaknya 3 atau 2 orang, lalu dia bersabar, maka anak ini akan menjadi hijab dia dari neraka, atau nanti akan menjadi pemberi syafaat dengan izin Allah kepada orang tuanya, atau dia akan membukakan nanti pintu surga untuk. Kemarin dalam pembahasan ahkamul janaiz insyaallah sudah dijelaskan. Apakah pengobatan dengan menggunakan tenaga magnet diperbolehkan? Ini kembalinya kepada dunia kedokteran. Jadi pengobatan itu ada 2 macam. Kalau urusannya urusan medis, berarti ini secara ilmu kedokteran. Yang kedua, kalau tidak dalam dunia medis, ini kembali kepada apa? Syar'i. Apabila sudah legal menurut 2 ini, berarti itu syar'i. Ya. Atau mungkin menurut medis, sesuatu itu mengandung obat, tapi menurut syar'i datang larangannya, nggak boleh. Mungkin ada orang berobat dengan empedu beruang, katakanlah begitu ya. Atau mungkin daging beruang, atau mungkin daging ular misalnya. Sedang secara syar'i binatang-binatang tersebut diharamkan, maka tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan Allah tidak menurunkan obat dari sesuatu yang Allah haramkan. Jelas ya. Ada magnet yang sekarang berbentuk kalung. Itu wallahu a'lam, asa ayyakuna minat tamimah. Saya khawatir termasuk jimat. Sekalipun maksudnya tidak jimat. Apa bedanya dengan yang ditaruh sini? Kalau dipasang, sakit matanya kurang. Kalau dilepas, sakit lagi. Sama dengan itu kan? Sakit jantung, katakanlah, atau mungkin paru-paru. Dipasang, agak lega, segar. Kalau dilepas, lagi misal. Sama dengan yang dicabut oleh Abdullah bin Mas'ud. Cuman itu baru jawaban sementara. Minimal kalau itu dipakai oleh laki-laki, pakai kalung, pakai gelang misalkan, itu tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh berobat dengan cara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena itu dijauhi. Ya, sekalipun mungkin secara keharaman total bahwa itu bukan obat, kita nggak bisa. Tapi kita lihat bentuknya. Kan banyak laki-laki pakai kalung gitu ya. Yang mungkin dari apa yang putih-putih itu kayak tulang kayu ya Pak gitu, kayu. Ada yang hitam memang mungkin dari tembaga atau apa, magnet. Nah, itu akhirnya laki-laki pakai kalung dan itu menyelisih Islam. Dalam Islam laki-laki nggak boleh pakai kalung. Pakai cincin aja laki-laki itu diatur dalam Islam. Ya, bolehnya di sini. Jari apa ini? Jari mana? Gak boleh di tengah. Di sini gak boleh. Anak muda sekarang di sini, Pak. Padahal cuma hadiah permen itu. Kalau sini udah penuh, pasang di sini. Nah, padahal itu besi itu. Gak boleh, ya. Ketiga, apakah umat Islam akhir zaman ada yang masuk surga tanpa hisab? Mungkin. Rasulullah nggak memastikan siapa dan siapa. Tapi yang jelas Ukasha dan Hisam golongan mereka. Ya kita berharap kita. Yang penting jangan minta rujak, jangan tatayur, jangan berubah dengan kait. Ada pertanyaan tadi saya nggak bisa jawab. Apakah di tengah pakai magnet yang panas itu termasuk kait? Nah, secara sifat ada miripnya. Kan kalau dulu besi dipanaskan gitu. Nah, kemudian tempat pakainya itu dinyos pakai itu. Itu namanya kait. Nah, kalau sekarang magnet ya panaskan. Itu wallahu a'lam. Ya, nanti ditanyakan kepada para ulama kita atau mungkin para asatidz yang mengetahui perincian masalah ini. Ya. Jadi mungkin maka kita berharap itu. Kita berharap masuk surga tanpa hisab. Sekalipun Imam Al-Hasan Al-Basri berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga sekalipun dengan merangkak. Itu Imam Hasan Al-Basri. Enggak apa-apa merangkak tapi masuk surga daripada cepat-cepat neraka. Ya kan? Beliau berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga sekalipun dengan merangkak. Tapi kemana? Ke surga enggak masalah. Toh diakhiri dengan senang yang tidak ada batas. Cuman ini maksudnya orang yang menerangkan ucapan Imam Hasan Al-Basri itu. Kalau Hasan Al-Basri saja seperti itu, lah kita ini malu berdoa apa kira-kira? Ya kan? Jadi semuanya harus berharap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu berharap supaya termasuk 70.000 golongan dari umat Nabi yang akan masuk surga tanpa hisab. Kan kalau orang pakai jimat itu nggak boleh. Ya. Jadi ada kan pakai wiridan gitu loh Pak. Pakai wiridan, pokoknya kan saya itu biar belajar gitu. Ya, pakai wiridan semalam 1000 sekian. Itu gimana? Terus yang kedua, tenaga dalam, tenaga murni apa? Kalau mau batin orang itu dari jarak jauh gitu. Itu gimana? Pertama, makna pembahasan kita yang pakai jimat dilarang itu bukan hanya jimat Pak yang dilarang. Jimat memang dilarang, temennya banyak. Termasuk zikir ala thariqah sufiyah yang dimasukkan ke persendian tubuh. 5.000 itu kalau sudah kelas tinggi Pak. 5.000. Yang lebih tinggi lagi adalah sampai akhirnya bisa tidur naik sedikit. Tidur di awang-awang. Karena ada yang suka jadi kasurnya, tapi kasurnya nggak kelihatan. Nah, itu diisi zikir itu. Dan itu dulu Masya Allah. Itu semua pertama dari bid'ah. Kalau sampai dijadikan seperti itu kufur dan syirik. Itu biasa ajaran kiai thariqah sufiyah seperti itu. Maka mereka itu agama jadi permainan. Mau nyantri? Ya. Gebur dulu kecomberan. Nah itu najis. Apa mungkin Islam itu ngajari orang kotor-kotor? Kalau nggak mau, nggak lulus katanya. Mau jadi orang sufi harus begitu. Jadi ajaran-ajaran semacam ini jelas-jelas dari awal saja menyimpang dari syariat Islam. Apalagi ujungnya kufur. Yang akhirnya menyatakan wahdatul wujud bersatu dengan Allah dan seterusnya. Nah itu ya. Sekarang kita prinsipnya sederhana. Rasulullah itu kebal atau nggak kebal? Orang yang mendakwahkan ini ilmu Quran itu dusta 100% di atas wajahnya. Karena andaikan itu ilmu Al-Quran, berarti Rasul itu paling nggak paham dengan Quran. Karena Rasul nggak kebal. Kalau itu intisari Al-Quran. Saya pernah naik kapal nyebrang ke Jawa. Orang begitu tusuk, tarik lagi, nggak bolong. Ya, lehernya ada begini, nggak putus dengan
pedang atau parang yang tajamnya tidak karu-karuan. Itu mengatakan ini intisari Al-Quran. Ini kedustaan di depan wajahnya sendiri. Karena kalau itu intisari Al-Quran, berarti Rasul dan para sahabat itu nggak paham Quran. Buktinya nggak kayak begitu. Perangnya terluka ya mati. Para sahabat sampai kupingnya dua-duanya hilang seperti Bara bin Malik itu. Perang tebas kupingnya hilang dua-duanya. Ada yang tangannya hilang, kakinya hilang. Yang semua dikatakan oleh Nabi SAW, semua itu sudah di surga. Kaki, tangan dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu kesesatan. Gak ada zikir pada manusia. Zikrullah itu nggak dimasuk-masukkan dalam tubuh. Ya zikir ya astagfirullah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak? Tenaga dalam. Kita ini punya tenaga dalam betul. Tapi istilah membuka aura itu istilahnya orang Thariqah Sufiyah, Kejawen dan teman-temannya. Kita ini nggak usah punya aura-aura dibuka mana. Jin itu. Kalau membuka aura syaratnya begini. Sedang aura pokok itu dibawa kemaluan. Jadi singkat itu bukan zikir yang dipermainkan dan seterusnya. Ya kalau jinnya sudah datang, udah terbuka auranya. Akhirnya bisa mengetahui perkara yang bagus. Dusta. Manusia ini yang dikatakan tenaga dalam murni. Manusia itu punya ukuran normal. Paling kuatnya orang segini. Kok melebihi itu? Orangnya pokoknya keren kayak begini. Kok bisa dorong orang dari jarak jauh katanya kekuatan murni? Itu dusta. Sekarang secara ilmu yang betul-betul dibuktikan oleh para pakar ilmiah listrik dan seterusnya katakanlah, mungkinkah manusia itu mendorong orang jarak jauh? Enggak mungkin. Ya kan? Enggak mungkin. Kita ini katakanlah mungkin latihan, ya, mengangkat barang. Bisa. Tangan kita ini menjadi kuat. Nah, sudah jelas Pak ya. Jadi nggak ada istilah tenaga dalam yang dalam arti seperti itu pengobatan jarak jauh itu dokter pun nggak akan menerima. Dalam Islam nggak ada pengobatan jarak jauh. Ya, seperti kemarin yang saya katakan itu kan telur, masukkan janur, diurut telurnya. Yang sakit di rumah kan, nggak bisa. Silakan Pak. Ya. Bisu ditumbas dan panas termasuk pengobatan mungkin. Iya. Kalau itu jelas kayak bisul yang dinyos dengan besi panas, baik ditumbas atau dinyos saja, itu termasuk kain. Nabi SAW mengatakan pengobatan itu ada hijama, kemudian apa ya batunya ya? Ruqyah apa masalah. Kemudian kain. Dan aku larang umatku dari kain. Tidak boleh kain. Tapi itu bukan kemauan sendiri, Ustaz. Dari orang lain. Ya jangan mau. Kita kan yang punya tubuh. Ya kalau belum tahu, perkara lain. Namanya belum tahu itu perkara lain. Belum tahu itu udurnya tanah. Ya. Tetangga saya kedukun semua. Silakan. Bagaimana akibat seorang anak yang diberikan makanya kalau anaknya Allah anak kan nggak ngerti, nggak mukallaf. Tapi orang tuanya telah melakukan perbuatan syirik dan anak sudah disentuhkan dengan perbuatan syirik. Jadi yang berdosa orang tuanya. Karena yang menggantungkan siapa? Orang tuanya. Kayak binatang. Katakanlah kita punya sapi, lalu kita kalungi tamimah. Ya sapinya nggak bersalah, sapinya nggak ngerti. Kalau dia melawan saja dipukulin, ya kan? Nggak berdosa. Yang berdosa adalah yang menggantungkan tamimah. Tapi kalau kita ngerti pada kita ini digantungi, ya dihilangkan. Jangan seperti tadi, kan orang lain. Ya ujungnya kan ujung kita, bisulnya itu ya. Saya cukup ya. Allahu a'lam bishawab. Iya, terakhir. Kalau apa namanya bayi, ya. Cekokan gitu kan, gitu kan. Nah. Jadi kebanyakan dikasih apa benang-benang itu di atas itu apa termasuk syirik? Iya Pak. Nah benang itu apa? Kadang-kadang sekarang ini kan ada kan kadang-kadang
taruh ya biar sikukan karena sikukan gitu kan. Nanti benang apa itu kan. Jelas tamimah itu jelas. Karena benang itu bukan obat. Saya belum pernah mendengar keterangan dokter bahwa obat sekukan itu benar. Berarti itu tamimah. Enggak boleh. Gunting apa dan semacamnya enggak boleh. Kan sekukan itu kalau orang Jawa malah itu mau jadi besar, Pak. Oh, mau besar sehat. Enggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus ini perlu diperiksa. Dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.